Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu mengawal kehidupan prima untuk kesehatan keluarga bersama. Ya, well, teman-teman, ya di Prive ini unik teman-teman. Ada kelompoknya, ada komunitasnya, ada tutorialnya, ada grupnya, ada BOP-nya yang bisa kesamperin secara offline ya, ketemuan langsung dipraktekin. Ada online-nya, ada Zoom meeting-nya sepekan 2 kali. Nah, dan yang bicara pun nggak kaleng-kaleng seringkali dokter gitu ya. Walaupun tidak dokter dia seorang terapi. Nah, ini ada seorang dokter nih ya. Jadi dia waktu itu tentang menjelaskan tentang penyakit ya, penyakit silent killer gitu ya. Nah, saya sempat screenshot teman-teman. Nah, ini dia nih. Jadi cara menunda dan menghindar penyakit kritis. Nah, caranya gimana nih? Menghindari penyakit kritis. Nah, ini tips ya teman-teman ya. Satu, cukup kalori. Hitung semua kalori makanan. Kedua, kerja fisik 60% atau olahraga 5 kali seminggu minimal 3 jam. Wow, 5 kali seminggu minimal 3 jam ya. Lalu terkena matahari minimal 3 jam. Oke. Lalu minum air yang kaya oksigen dari mata air pegunungan. Oh, tuh ya. Dahsyat ya. Lalu 5, menginjak tanah 3 jam sehari. Oke. Berarti sepertinya rumah kita nggak usah pakai ubin aja nih ya. Oke, nggak gitu juga ya. Lalu yang keenam, minum super antioksidan rutin. Oke. Nah, ini insya Allah kita akan terhindar dari penyakit kritis. Apa sih penyakit kritis itu? Ya, banyak ya teman-teman ya hari ini ya. Oke, itu tipsnya teman-teman. Nah, kesimpulannya apa nih? Kita masih melanjutkan dari pertanyaan yang dari reaksi dan kesimpulannya. Satu, lanjutkan menggunakan air theracare blower tadi ya, meskipun Anda mungkin merasa tidak nyaman. Untuk beberapa waktu, minum banyak air. Nah, untuk airnya air keras. Dua, penyakit kronis berasal dari akumulasi dari waktu ke waktu. Jadi berikan waktu untuk memulihkan diri. Nah, gitu ya. Jadi alat ini benar-benar bukan alat Doraemon yang sekali terapi bisa langsung berubah. Jadi harus kalau udah penyakitnya penyumbatannya apa namanya kronis ya, berarti harus rutin terapinya. Ya, dengan cara yang rutin juga biar lama-lama larut ya. Lalu yang keempat, pemulihan berbeda untuk orang yang berbeda. Jadi jangan samakan satu orang dengan orang yang lainnya, gitu ya. Bisa jadi penyumbatannya beda-beda. Ada yang tebal, ada yang kronis, ada juga yang baru baru sumbat kemarin. Jadi sekali blow, sekali terapi bisa larut. Nah, 5, sabar. Ini bukan keajaiban. Biarkan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi alat air terakhir ini tidak menyembuhkan, teman-teman. Yang menyembuhkan itu tubuhnya sendiri. Karena dia setelah kita blow tulang belakang, dia akan merevitalisasi, meregenerasi. So, insya Allah penyakit apapun dia larut karena aliran darahnya mengalir baik. Itu ya. Yes. Jadi tubuh manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Oke. Let's see. Ini dia. Seperti biasa ya, minum air keras sebelum terapi dan terapi 30 menit tulang belakang diperbanyak ya, diperlama maksudnya. Lalu minum lagi air keras 2 gelas gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan spill insomnia ya. Apa itu insomnia, Pak Rahman? Oke, kita lihat ya. Insomnia adalah gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan untuk tidur. Tetap tidur atau terbangun terlalu dini. Dan tidak bisa kembali tidur. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas tidur dan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Oke. Jenis-jenis insomnia. Insomnia akut sifat sementara seringkali disebabkan oleh stres atau perubahan lingkungan. Insomnia kronis terjadi setidaknya 3 kali seminggu selama 3 bulan atau lebih. Nah, seringkali terkait dengan masalah kesehatan yang mendasari, gitu ya. Nah, penyebab insomnia, stres dan kecemasan. Oke, pikiran yang mengganggu dapat membuat sulit untuk tidur. Oke, depresi, perubahan suasana hati bisa mempengaruhi pola tidur. Kondisi medis, penyakit kronis, nyeri atau gangguan pernapasan seperti sleep apnea, obat-obatan, beberapa obat menyebabkan efek samping yang mengganggu tidur. Ini seringkali kalau kita minum obat malah bukan menyembuhkan, malah kompleks ya. Kebiasaan tidur buruk, rutinitas tidur tidak yang tidak teratur atau lingkungan tidak
tidur yang tidak nyaman. Nah, jadi settingan tidurnya juga benar-benar harus nyaman ya. Tidurnya pun harus teratur, guys. Itulah kenapa ada insomnia, penyebab insomnia ya. Jenis-jenisnya juga. Nah, jangan khawatir ya, teman-teman. Ada solusi di Aitera itu. Apapun penyakitnya, insya Allah ada solusi, teman-teman. Nah, gini-gini. Insomnia atau kurang tidur cukup terapi pertama pada bahu, ya kan, leher dan punggung selama 25 menit. Dan kemudian hembuskan seluruh kepala selama 25 menit, jumlahnya 50 menit. Nah, dari sini dari leher sampai belakang nih tulang ekor ya kan, itu 25 menit. Nah, untuk daerah kepala ya, muka dan kepala ini 25 menit. Nah, harus dikonfirmasi dulu teman-teman, apakah pasien teman-teman itu punya darah tinggi. Kalau dia punya darah tinggi, sebaiknya ubun-ubun ya dihindari. Bagian sininya dihindari teman-teman. Ya, jadi dia ditanya dulu pasien ini, Pak, Bu, ada nggak eh, darah tinggi nggak nih? Punya darah tinggi nggak? Kalau nggak, ya udah langsung aja di blow. Oke? Yang pasti dia akan ngantuk dan pasti tidurnya lebih pulas. Dan nggak hanya itu, rambutnya pada saat dia rutin terapi, dia akan menjadi hitam lagi, ya kan, yang uban-uban, dan yang rontok itu jadi kuat lagi. Masya Allah ya, dahsyat ya. Oke, teman-teman, thank you so much. Terima kasih. Langsung aja gas ya, pesan ongkir gratis ke seluruh Indonesia di 0878804301. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Good luck.